Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Guntur Brilian Bago dengan NIM 240711010541. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok saya yang berjudul Objek, Sifat, Hakikat, dan Sumber Hukum Ketenagakerjaan. Pendahuluan. Hukum ketenagakerjaan merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga instrumen pelindung terhadap hak-hak tenaga kerja, serta terjaminnya atau terciptanya hubungan industrial yang adil dan harmonis. Perkembangan dunia kerja yang dinamis menuntut adanya pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek fundamental. Dalam hukum ketenagakerjaan, objek hukum ketenagakerjaan mencakup berbagai elemen penting seperti perjanjian kerja, kondisi kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Sifatnya yang khas sebagai hukum sosial membuat berbeda dari hukum cabang lainnya, karena lebih menitik beratkan pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial. Kita masuk pada rumusan masalah. Apa yang menjadi objek dalam hukum ketenagakerjaan? Yang pertama, yang kedua, bagaimana hukum ketenagakerjaan dalam konteks hubungan industrial? Dan yang ketiga, apa hakikat hukum ketenagakerjaan sebagai bagian dari sistem hukum nasional? Dan yang keempat, apa saja sumber hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia? Tujuan penulisan menjelaskan secara sistematis mengenai objek hukum ketenagakerjaan dan ruang lingkupnya dalam hubungan kerja. Kita masuk pada A. Objek hukum ketenagakerjaan. Objek dalam hukum ketenagakerjaan merupakan elemen fundamental yang menjadi titik fokus pengaturan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja. Secara umum, objek hukum ketenagakerjaan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan hubungan kerja, mulai proses perekrutan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pemutusan hubungan kerja. Hubungan kerja ini lahir dari perjanjian kerja yang mengikat kedua belah pihak secara hukum dan menjadi dasar bagi pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, perjanjian kerja menjadi salah satu objek utama dalam hukum ketenagakerjaan. B. Sifat hukum ketenagakerjaan. Sifat hukum ketenagakerjaan dalam konteks hubungan industrial memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari hukum lainnya. Hukum ini tidak hanya bersifat normatif, tapi dia lebih bersifat protektif karena bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pekerja dan pemberi kerja. Ada beberapa sifat hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, sifat protektif, dalam kurung melindungi pihak yang lemah. Hukum ketenagakerjaan dirancang untuk melindungi tenaga kerja sebagai pihak yang secara ekonomi dan posisi tawar seringkali lebih lemah dibanding pengusaha. Perlindungan ini mencakup hak atas upah yang layak, waktu kerja manusiawi, jaminan sosial, serta keseluruhan dan kesehatan kerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Sifat kedua, sifat imperatif dan semi-imperatif. Banyak ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan bersifat imperatif, artinya wajib dipatuhi dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian kerja. Namun ada juga ketentuan yang bersifat semi-imperatif yang dapat diubah melalui kesepakatan selama tidak merugikan pekerja. Ketiga, sifat sosial dan keadilan. Hukum ketenagakerjaan mengandung nilai-nilai sosial karena bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial.
Dalam hubungan kerja, ia tidak semata-mata mengatur hubungan kontraktual, tapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara luas. Yang keempat, bersifat dinamis dan responsif. Karena dunia kerja terus berkembang, hukum ketenagakerjaan bersifat dinamis dan harus mampu merespon perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Misalnya munculnya jenis pekerjaan baru seperti GIG ekonomi dan kerja digital menuntut adaptasi regulasi. Yang terakhir, sifat tripartit dalam hubungan industrial. Dalam konteks hubungan industrial, hukum ketenagakerjaan melibatkan 3 pihak utama, pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ketiganya memiliki peran dalam membentuk kebijakan, menyelesaikan konflik, dan menjaga stabilitas hubungan kerja. C. Hakikat hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan sebagai bagian dari sistem hukum nasional terletak pada fungsinya sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam kerangka hubungan industrial. D. Sumber hukum ketenagakerjaan. Sumber hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia terdiri dari berbagai bentuk peraturan dan norma yang menjadi dasar peraturan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. 1. Peraturan undang-undang. 2. Perjanjian kerja. 3. Konvensi dan perjanjian nasional. 4. Jurisprudensi. 5. Kebiasaan dan praktik industri. 6. Kode etik dan peraturan internal perusahaan. Kita masuk pada kesimpulan. Hukum ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang berfungsi mengatur dan melindungi hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Melalui pembahasan mengenai objek, sifat, hakikat, dan sumber hukumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum ketenagakerjaan memiliki karakteristik yang khas, yaitu bersifat protektif, sosial, dan dinamis. Objek hukum ketenagakerjaan mencakup seluruh aspek mulai dari hubungan kerja, perjanjian kerja, pelaksanaan hak dan kewajiban, hingga penyelesaian hubungan industrial. Kita masuk pada saran. 1. Bagi pemerintah, diharapkan terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap regulasi ketenagakerjaan agar relevan dengan perkembangan zaman, termasuk menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi dunia kerja. Yang kedua, bagi pengusaha, hendaknya memahami dan mematuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan legal dalam menciptakan hubungan kerja yang adil, aman, dan protektif. 3. Bagi pekerja. Untuk pekerja, penting untuk meningkatkan literasi hukum ketenagakerjaan agar dapat memahami hak dan kewajiban secara utuh serta mampu memperjuangkan kepentingan secara bijak dan sesuai prosedur hukum. Yang terakhir, bagi akademik dan mahasiswa, disarankan untuk terus mengkaji dan mengembangkan ilmu hukum ketenagakerjaan secara kritis dan kontekstual agar dapat memberikan kontribusi nyata dan pembentukan kebijakan dan penyelesaian masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Bagi pembuat kebijakan, perlu memperkuat sinergi antar hukum nasional dan konvensi internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak pekerja, agar Indonesia dapat menjadi negara yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Sekian dari diskusi materi kelompok saya. Saya Guntur Brilian Bago. Terima kasih.